ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتخرجنا من نور فهم النور وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin semuanya tanpa terkecuali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sang Khatib yang duduk di depan, di pertengahan, di belakang, semoga dirahmati, diberkahi, diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang sangat mulia Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang terbaik, yaitu hari Jumat, di waktu yang sangat mustajabah, sebagaimana sang khatib telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu mustajabah sampai sang khatib keluar dari masjid ini. Berarti sang khatib ini telah dimuliakan oleh Allah saat ini, dan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merasa dirinya berdosa saat ini, yang tadi malam berdosa kepada Allah, bermaksiat, bertobat kepada Allah, kembali sampai kapan? Sampai dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Mati dalam keadaan yang baik. Apa makna kata para ulama? Yaitu wafat yang sempurna, wafat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mendengar bahwasanya kalau ada orang yang meninggal ditolak oleh bumi, itu sangat mengerikan. Bagaimana ditolak oleh Allah, sang pencipta langit dan bumi, yang menentukan kita bahagia atau tidaknya dunia dan akhirat, yang menentukan segalanya, yang selalu kita minta dan kita mengemis sebagai orang yang berdosa saat ini. Maka sang khatib yang telah mulai dari jam 12:20 insyaallah, semoga khutbah pada hari ini menjadikan kita terus berlomba dengan kebaikan, dan kita akan berusaha terus untuk mengikis, melawan dosa dan hawa nafsu kita, karena kita ini sebagai hamba bukan kita yang bisa kuat untuk sholat Jumat pada saat ini, tetapi Allah gerakkan dengan kekuatannya yang hayat. Maka kalau kita paham tentang hal itu, maka orang-orang yang tadinya berdosa ingin bertakwa kepada Allah, maka simpel sebagaimana yang disampaikan oleh kemuliaan kami al-alim wal-alam al-muslim Kiai Haji Ahmad bin Salim Musbaha. Siapa orang-orang yang baik? Mari sama-sama
kita tingkatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa itu simpel. Walaupun dia beramal sedikit, beramal ibadah nih, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tidak mungkin mempunyai akhlak yang tidak baik, yang egois. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang bersih hatinya, sehingga korelasinya orang yang bersih hati itu mencerminkan dari lisannya. Lisan yang bagus. Jangan sampai lisan ini, kata Nabi SAW, mengingatkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, betapa banyak manusia yang celaka di hadapan Allah, tersungkur wajahnya, illa hasaidu alsinatihim, karena buah dari buruknya lisannya menyakiti saudara sesama muslim, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, lisan ini bisa mengarahkan kita masuk ke dalam surga. Kalau ada orang ini, sangat berarti lisan ini. Orang syahadat masuk Islam pakai hati, mengucapkan, tidak mengucapkan, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus diucapkan. Kalau sudah terucap ini, mahal ini harganya. Dan dia menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jangan kita jatuhkan martabatnya. Kita hina, kita caci, kita fitnah, kita hujat, cuman karena pemahaman kita saja. Ketahuilah, pemahaman yang merasa baik dari orang lain, ketahuilah pemahaman itulah yang tercela sebenarnya. Dirinya merasa lebih baik. Berapa kali mengajarkan sunnah? Ingat, satu kali kita melanggar perintah Allah, jangan kita pikir oh itu langsung diampuni saja oleh Allah. Bukan. Satu dosa itu yang kita lakukan, apalagi anak muda nih, yang bikin kecewa orang tuanya, main game tidak berhenti-berhenti, tidak ada waktu, bahkan sang khotbah saat ini main game, buka HP. Bukan tidak boleh, ada waktu-waktunya. Waktu makan, waktu tidur. Ini sudah banyak laporan ini dari orang tua. Udah ranking terakhir, ya Allah. Dulu masih muda, bergelimangan dengan dosa, banyak mengecewakan orang tua, hijrah langsung sombong. Kalau orang yang paham Quran, orang yang ahli Quran tidak seperti itu. Senyum, tenang. Dia susah kalau lihat umat Nabi Muhammad susah. Dia susah lihat umat Nabi Muhammad kalau banyak hutang, susah. Ini kalau orang susah, umat Nabi Muhammad susah, oh dia senang. Itu kita sebagai umat Nabi, malu kita di hadapan Rasulullah. Maka di akhir khutbah ini sebagai pemuda dari khutbah ini, supaya kita jangan bawa di masjid ilmu kesombongan. Malu kita, apa dua rukun kita, sujud kita. Semua orang di sini punya pandangan, punya ilmu semua. Cuma saya khotib yang bodoh pada saat ini. Kalau kita tahu kita ini punya pandangan pasti berbeda-beda, udah cukup, jalankan masing-masing. Kalau kita menjalankan sunnah Nabi saja berat, senyum saja berat kita ini. Sebab selama umat Nabi malu dengan Rasulullah. Berapa kali Rasulullah senyum? Berapa kali Rasulullah bertobat, bahasanya kembali kepada Allah. Lah yang banyak dosa ini bagaimana? Maka kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yuhibbuhumullah taala yaumil qiyamah. 3 ciri orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di saat yang paling genting. Tidak ada orang yang berani menundukkan kepalanya, mendongakkan kepalanya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haraplah syafaatnya. Jangan sibuk berdebat di medsos. Jangan celah sini, celah situ, bahkan mencela ulama, mencela ustaz. Kita ini siapa? Orang ahli
dzunub. Banyak dosa kita ini. Berapa kali kita sudah tinggal sholat? Berani kita mencela orang lain, apalagi orang-orang yang mungkin sudah terjaga dari kecilnya, orang tuanya alim ulama, kita cela. Itu bukan urusan kita. Urus diri sendiri yang tidak urusin. Maka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah alladzi yuhibbul ilma wal ulama. Orang-orang yang cinta kepada ilmu, maka dia duduk pada saat ini mendengarkan ilmu. Dan orang-orang yang cinta dengan ulama, ya, ulama ada dosa. Apalagi kita. Itu saja. Kalau kita mencela ulama, apakah kita suci? Kita diuntung-untungan bisa hijrah. Itu pun terkadang tidak bisa menjalankan syurutut tobat. Syaratnya tobat pun tidak terjalan kita. Mata saja masih kanji. Mau ngaku ahli surga, lihat cewek di pinggiran jalan itu, yang seksi dan lain sebagainya. Ini masih kelelatan ini. Ngaku sunnah, ngaku ini, banyak pengakuan, belum tentu dicintai oleh Allah. Nah, saat ini kita ingin dicintai oleh Allah. Cintai. Ada kajian tadi disebutkan, hadirin. Kalau ilmu yang disampaikan ambil. Kalau yang disampaikan perdebatan, kekacauan, menimbulkan kehancuran untuk lingkungan ini, apalagi negara ini, backup itu. Kita ini kurang ilmu. Kita pengen kajian itu buka kitab, khotam kitab, buka kitab, khotam kitab, buka kitab. Terus apa? Diamalkan. Itu yang kita pengen dari ulama itu. Itu bagi kita. Maka cinta. Orang-orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Dia tahu sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum bermimpi dengan Nabi Muhammad, belum berjumpa dengan Rasulullah di dunia. Yang paling khawatir, yang paling celaka kata Rasulullah, orang-orang yang tidak bisa memandangku nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Siapa yang mau tolong kita? Apalagi berapa kali kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sibuk main Facebook 5 jam, solawat berapa kali? Ulama salaf itu, ini yang ngaku salaf ini. Ulama salaf itu paling sedikit terdahulu solawat kepada Nabi, ini paling pelit ini, 1000 kali. Nah, kita udah berapa kali nih? 10 kali solawat, bukan 10 kali caci maki, fitnah, komentar sana sini, merasa lebih suci. Itu yang kita lakukan. Malu dengan ulama terdahulu yang hafal Quran. Kita hafal Quran? Tidak. Di situ tahu kita derajat kita, martabat kita di hadapan Allah. Kenapa ini disampaikan? Sudah perpecahan. Kita sudah syahadatain, udah cukup. Saudara kita nih, umat Nabi besar Muhammad, umatul ijabah, umat yang telah menerima agama Islam ini. Udahlah, gak usah ribut-ribut lagi. Masalah pergantian ini, masalah khilafiyah dan masalah itu, masalah beda puasa Arafah, itu sudah maklumat puasa Arafah, gak usah dibahas-bahas lagi. Kalau orang paham itu gak bahas-bahas lagi. Intinya kalau sudah 9 Zulhijjah ya puasa Arafah, besok lebaran. Gak mungkin lebarannya 11 Zulhijjah. Itu saja. Itu sudah maklumat. Kalau orang yang 10 tahun, 20 tahun belajar kitab, gak mungkin banyak tanya. Tapi bukan hanya buka kitab talaki, itu kebiasaan ulama salaf, belajar, temui ulama. Ini baru belajar santren kilat 3 hari, waduh. Orang-orang seluruhnya disalahkan semua, haram semua. Ingat, surga itu bukan kita sendiri yang masuk. Makanya ada surga, ada neraka. Yang sampai wafat gak tobat-tobat, ya sudah, itulah gunanya neraka, untuk diisi. Tapi ingat, nanti dia ini selamat. Kalau diredoi oleh orang tuanya, pasti diredoi Allah, masuk dia surga. Kita bersyukur. Dan sebagai penutup, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai ilmu pertama ulama, dan yaitu
memperbanyak sholawat dan salam. Ingat ya, malam Jumat, hari Jumat khusus baca sholawat. Nah, ini tidak ada kerjaan lagi nih. Habis kata anak muda baca surah Al-Kahfi. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, liatin Quran itu dari awal sampai akhir, liatin. Insya Allah pikiran kita tenang. Dan yang terakhir, orang-orang yang selalu sholat malam, sujud kepada Allah, menangis kepada Allah karena dia khawatir dari sebagian banyak dosa. Janganlah tadi banyak, satu dosa baik itu bikin kita hancur di hadapan Allah, apalagi banyak. Nah, urus diri ini, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal sholat malam, minimal sholat isya berjamaah itu sholat malam. Nadia isya itu sholat malam, tutup dengan sholat itu sholat malam. Bukan termasuk orang yang sibuk. Ketahuilah jam 2, jam 3 dan seterusnya itu kebiasaan orang yang soleh, kata Nabi SAW. Kebiasaan orang yang alim, orang yang soleh. Jadi aneh kalau ada orang soleh, orang alim tidak sholat malam, aneh. Jadi orang-orang yang ingin tahu kualitas kemuliaan martabat seorang mukmin dilihat dari sholat malamnya, dilihat dari kerinduannya kepada Allah. Siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan temui orang tersebut, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan cinta dari Allah, bukan kita ngaku-ngaku, semoga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa adam wa hud wa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya batin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ibadallah, rahimahullah, takutlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dosa maksiat kembalilah kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutun. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan yang mengenaskan, mengerikan, dan muslimun dalam keadaan tidak muslim. Allah Ta'ala azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cintalah kepada Rasulullah dan salat salam kepadanya. Dengan cinta itu maka kita akan mencintai umat Nabi Muhammad, tidak mencelanya, menghargainya bahkan, dan kita memuliakannya karena kita tahu kita telah memuliakan Nabi Muhammad, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersalawat dan salam kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa dhurriyyatina wa ahlina bi rahmatika ya rabbal alamin. Ya rabbi asqalina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya wali ya mubdi ya mu'id ya rahmanir rahim ya wadud wa bi ta'atika wa ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak wa
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Ingatlah, sering khatib sampaikan terakhir, wala dzikrullahi akbar. Sebagai ulama tafsir yang kami belajar dari guru kami ahli tafsir, tidak ada amalan yang paling afdal kecuali sholat lima waktu. Kalau ingin dapat syafaat Nabi, syaratnya sholat lima waktu, kata Imam Tirmidzi dalam sabdanya. Kalau kita tidak menjalankan sholat lima waktu atau tinggal sekali, maka kita tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi, dan itu pun izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pesan terakhir